aku Aninda dan seperti biasa kali ini aku mau bahas buku. Tapi kali ini buku yang akan aku bahas adalah buku terfavorit bagiku sepanjang aku pertama kali membaca sampai sekarang. Kenapa buku ini terfavorit bagiku? Karena dari pertama membaca sampai selesai membaca buku ini, aku sangat terkesan dan buku ini benar-benar sangat membekas pada diriku sendiri. Jadi penasaran dengan buku apa yang akan aku bahas kali ini? Tonton videonya sampai selesai. Jadi, buku yang akan aku bahas kali ini adalah sebuah novel berjudul Nora. Novel ini karya Putu Wijaya dan diterbitkan di penerbit Basa Basi yang aku beli ini adalah dari penerbit Basa Basi ya. Kemudian novel ini adalah salah satu seri dari seri Dangdut sendiri. Jadi dia adalah tetralogi, dia seri yang kedua ya dari seri pertamanya itu kalau nggak salah judulnya Dangdut, yang kedua ini, lalu yang ketiga ada Mala kalau tidak salah, kemudian yang seri keempat adalah Indonesia. Nah, dari keempat seri ini aku sendiri baru baca seri yang pertama dari sekian karya Putu Wijaya yang sangat bagus dan selalu terkenal. Aku baru baca seri Nora ini. Untuk ketiga buku lainnya aku memang belum baca dan aku merasa mungkin banyak segmen-segmen dari seri Dangdut ini yang terlewatkan. Jadi aku cuman akan membahas apa yang ada di buku ini tanpa melibatkan seri-seri lainnya. Dan kalau katanya novel Nora ini adalah karya penting dari sastra Indonesia, maka aku sangat setuju sekali karena mulai dari tema, diksi, dan apapun yang Putu Wijaya bawakan di novel ini adalah sebuah sastra apik yang menggambarkan segala hal mulai dari kehidupan orang-orang kecil sampai orang-orang besar, kemudian bagaimana keadaan mereka yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan saat aku menyelesaikan novel ini, aku merasa campur aduk, merasa sedih, merasa bahagia, merasa kesal, merasa takjub dan kagum dengan isi novel ini, karena memang ada segala hal yang kita cari dari sebuah sastra ada di dalam novel ini. Aku sendiri mendapatkan novel Nora ini dari acara BBW ya. Jadi waktu BBW di Jogja. Nah, aku lupa tahun berapa. Tapi saat itu aku beli dua novel, Nora ini dan novel Kambing dan Hujan. Awalnya aku sebenarnya nggak ada niat sama sekali beli Nora karena mengingat banyak buku yang ingin aku beli, tapi karena memang akhirnya aku prioritaskan mana yang harus aku beli, dan karena karya ini adalah karya Putu Wijaya, kemudian aku suka sampulnya dan juga sinopsisnya menarik untukku, makanya akhirnya aku prioritaskan novel Nora ini dari novel-novel lainnya yang rencananya akan aku beli di acara itu. Kemudian aku sendiri membaca novel ini cukup lama ya, berhari-hari karena halamannya yang tebal. Jadi dia berhalaman 364 dan juga bahasanya yang mungkin sulit dipahami serta alurnya yang maju mundur sehingga butuh pemahaman lebih untukku sendiri. Jadi aku sama sekali tidak mau terburu-buru sehingga aku menghabiskan novel ini selama beberapa hari, dan aku membacanya pun tahun lalu, bukan baru aku baca saat ini, tapi novel ini aku baca tahun lalu. Kemudian aku sendiri setelah membaca sinopsis ini, yang ada di pikiranku adalah bahwa novel ini itu sepenuhnya akan membahas mengenai Nora. Tapi ternyata aku salah, karena ternyata Nora sendiri adalah benang merah dari novel ini. Jadi dia adalah benang merah yang ada di novel ini. Dan ternyata apa yang ada di novel ini adalah menceritakan orang-orang di sekeliling Nora yang sekiranya membuat Nora itu akhirnya menjadi orang yang terlontang-lantung dan membuat para pembacanya simpati, dan alasan-alasan kenapa sih Nora bisa begini, begini, dan begitu. Dibuka dengan kisah Budi. Budi ini merupakan pimret di kantor medianya. Ia mendapatkan banyak ucapan selamat dari rekan-rekannya karena istrinya baru saja melahirkan seorang bayi. Kemudian Budi ini merasa bersalah
terhadap Mala. Mala ini adalah suami dari Nora karena ia merasa ia telah memberikan kesaksian palsu. Jadi sebenarnya ia itu tidak dia itu merasa antara bingung apakah kesaksiannya itu asli atau palsu, sehingga ia terus dihantui rasa bersalah. Jadi di sini ceritakan bahwa Mala ini, si suami Nora ini, tersandung kasus pembunuhan. Orang-orang mengenalnya sebagai pembunuh Midori. Aku sebenarnya nggak tahu pasti Midori itu siapa, dan sepertinya Midori ini dibahas lengkapnya di novel sebelumnya. Tapi sepertinya Midori ini adalah pimpinan dari kantor media. Jadi kan si Budi dan si Mala ini adalah rekan di kantor media mereka. Jadi Mala ini pimret sebelum dari si Budi. Kemudian Budi ini digambarkan memiliki sisi yang tidak bisa melawan. Jadi dia kerap diberikan hadiah-hadiah dari Adam dengan diatasnamakan sebagai fasilitas kantor. Nah, Adam sendiri ini tuh digambarkan sebagai sosok yang sempurna dan disegani orang-orang, tapi sebenarnya memiliki banyak rahasia. Salah satunya dia adalah seorang gay. Jadi dia gay dengan OB di kantornya. Kemudian aku merasa bahwa si Adam ini memiliki kaitan yang erat dengan kasus pembunuhan Midori sendiri. Di sini juga dikisahkan bahwa Mala telah bebas dari penjara dan ia hendak menemui Nora untuk menyampaikan rasa rindunya yang menggebu-gebu karena bertahun-tahun tidak bertemu dengan istrinya tersebut. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka dipertemukan, dan setelah pertemuan itu Mala baru menyadari bahwa ada fakta yang sama sekali tidak ia ketahui selama ini, bahwa ternyata Nora telah menikah lagi dengan laki-laki. Terbukti dengan saat Mala datang ke rumah tempat Nora tinggal, di sana ada laki-laki lain, sehingga itu membuat Mala menekan rindunya dan memilih untuk pergi. Bagian ini nyesek banget karena di sini Mala mengungkapkan betapa rindunya dia dengan istrinya, namun segaris dengan fakta bahwa Nora telah memiliki suami lagi. Dan di sini juga akan diungkapkan bagaimana imajinasi Mala, imajinasi liarnya tentang apa yang dilakukan oleh Nora dan laki-laki tersebut yang ia anggap sebagai suami Nora berikutnya. Kemudian aku merasa bahwa sebenarnya di sini tuh hanya ada kesalahpahaman antara dua pihak, karena sebenarnya fakta yang sesungguhnya itu adalah ya begitu. Kalian harus baca ceritanya karena bagus banget. Kemudian untuk Nora sendiri, dia digambarkan sebagai sosok perempuan yang cantik, jelita, kemudian berbadan bagus. Dia juga seorang perempuan yang polos, kemudian lugu, dan juga poin pentingnya bahwa dia buta huruf. Jadi kemudian si Nora ini sangat mengagumi sosok Mala, suaminya ini. Jadi dia memanggilnya Pak Mala. Dia sangat mengagumi Mala, dan ketika dia mendapatkan berita-berita tentang Mala, dia pasti sangat gembira dan riang sekali. Tapi di sini Nora sendiri, di pihak Nora merasakan bahwa pertemuannya dengan Mala ini justru membawa kenyataan bahwa takdir tengah mempermainkan mereka berdua, karena merasa bahwa Mala telah meninggalkannya. Membaca buku ini, aku diajak untuk ikut dalam pengalaman Nora yang harus terjebak di lokalisasi, kemudian terjebak bersama orang-orang yang tidak dia inginkan, terjebak bersama orang-orang yang menggodanya atas kehilangannya Nora terhadap Pak Mala. Kemudian hal itu membuatku menjadi sangat simpati kepada Nora dan sangat kasihan kepada kehidupan Nora sendiri. Dan ada satu momen yang benar-benar membuatku campur aduk, yaitu adalah momen ketika penangkapan Pak Mala. Jadi ini tuh momen flashback di mana Mala itu ditangkap kalau tidak salah di depan kantor medianya sendiri, dan di situ posisinya adalah bahwa Mala dan Nora sama sekali belum sempat mengatakan apa-apa. Jadi Putu Wijaya berhasil menggambarkan sebuah perpisahan yang sangat ngilu di hati, apalagi posisinya Nora sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada Mala tersebut. Kemudian membaca buku ini aku juga dibawa pada kisah-kisah orang besar, orang-orang atas yang penuh dusta, kemudian soal keglamoran, ketimpangan, kemudian ada juga tentang kisah-kisah kantor media yang penuh konspirasi, kebohongan, juga kelicikan yang harus mengorbankan banyak orang baik termasuk Nora yang harus kehilangan suaminya karena kasus yang bahkan dia sendiri tidak tahu
penyebabnya. Kemudian di novel ini banyak tokoh sentralnya menurutku. Jadi Putri Wijaya menjelaskan banyak orang, misalnya seperti pekerja di kantor, kemudian polisi, tentara, mucikari, tukang becak, bahkan pedagang ada di sini. Misalnya Putri Wijaya juga menceritakan kisah tukang becak yang menemukan buku catatan Mala yang kemudian dia harus berurusan dengan polisi karena dia telah menemukan buku catatan tersebut. Aku sendiri heran kenapa Mala yang telah bebas dari penjara masih harus dikejar-kejar oleh orang-orang, padahal kan posisinya dia sudah bebas ya. Meskipun kalau tidak salah bebasnya memang bersyarat atau tidak, aku lupa karena ini udah lama banget bacanya. Tapi yang jelas aku suka banget sama novel ini. Kemudian alur yang dibawakan di novel ini tuh maju mundur sehingga memang aku sedikit sulit memahami dan mengingat apa sih yang ada diceritain secara detail. Mungkin memang harus baca cerita sebelumnya karena memang ini kan seri ya, berseri, jadinya mungkin aku jadi tidak bisa mengetahui detailnya karena memang setiap kejadian di sini tidak dijelaskan dengan keterangan yang jelas. Dan tambahannya, novel ini sangat tidak disarankan untuk usia di bawah 17 tahun. Dan kebetulan aku sendiri saat membaca novel ini berusia 21 tahun, sehingga menurutku novel ini sangat cocok jika dibaca di atas 17 tahun. Dan mungkin sebenarnya itu bukan patokannya ya. Sebenarnya aku kesarankan emang novel ini dibaca oleh orang-orang yang sudah siap membaca novel karya sastra yang memang khasnya Putu Wijaya. Dan terakhir, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.